Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemerintah melarang mudik Lebaran 2021 yang berlaku bagi semua pihak. Keputusan tersebut diambil guna mencegah penyebaran COVID-19 dan memaksimalkan program vaksinasi pemerintah. Berdasarkan hasil rapat tingkat menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi pada 26 Maret 2021 lalu, pemerintah resmi melarang aktivitas mudik Hari Raya Idul Fitri 2021. Aturan tersebut berlaku bagi seluruh ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, karyawan swasta, dan seluruh masyarakat. Keputusan tersebut diambil mengingat tingginya angka penularan dan kematian akibat COVID-19 setelah adanya beberapa kali libur panjang, khususnya libur Natal dan Tahun Baru. Sekaligus mensukseskan program vaksinasi yang tengah digalakan pemerintah. Muhadjir Effendi juga menegaskan meskipun cuti bersama Idul Fitri tetap ada, masyarakat diimbau tidak pergi keluar kota. Untuk membahas lebih lanjut seperti apa larangan mudik Lebaran 2021 dan seperti apa persiapan Satgas menghadapi aturan dari pemerintah ini, kita telah terhubung dengan Bapak Heri Trianto selaku Kabid Komunikasi Publik Satgas COVID-19. Selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi Mbak Prisil, salam sehat. Salam sehat Pak Heri. Pak Heri, terkait aturan larangan mudik 6-17 Mei ini, masyarakat diimbau untuk tidak melakukan perjalanan apalagi mudik Lebaran. Nah, bagaimana Satgas kemudian mengimplementasikan peraturan dari pemerintah ini? Apa yang sudah dikoordinasikan, kemudian apa yang juga yang sudah disiapkan oleh Satgas nih, Pak Heri? Ya, terima kasih. Jadi untuk mudik kali ini sudah tidak pakai terminologi dihimbau lagi ya, tapi sudah dilarang. Gitu. Karena mudik tahun ini sesuai surat edaran Kepala Satgas itu adalah peniadaan mudik untuk 2021. Jadi tentu saja persiapan sudah lama dilakukan. Sejak awal Maret 2021 kebijakan ini sudah disusun. Bagaimana ini inline juga dengan kebijakan kementerian-kementerian teknis yang lain kayak gitu. Dan tentu saja harus dijelaskan kembali kepada publik bahwa situasi COVID-19 ini masih jauh dari terkendali. Positivity rate kita masih di atas 10% dan kita lihat kasus di dunia, kalau kita lihat pandemi ini berada pada titik kritis karena menghadapi gelombang ketiga. Jadi terutama di Eropa, kemudian di India juga yang dulu sempat dikatakan bagus penanganannya, ternyata sekarang pada periode yang sangat kritis gitu. Kita masih beruntung sekarang dengan tingkat penularan yang masih terkendali ya, tetapi dengan positivity rate-nya yang tinggi. Tentu saja ini tidak boleh membuat kita lengah, sehingga mobilisasi masyarakat yang berpotensi memicu kerumunan harus kita cegah sedini mungkin agar kita nanti tidak panen kasus di periode setelah liburan. Demikian, Mbak. Baik, ini sudah 2 tahun kedua begitu masyarakat dilarang melakukan mudik, apalagi pada momentum Lebaran. Lalu bagaimana nih Pak melihat juga aturan tersebut juga ditetapkan 6-17 Mei, tapi kita lihat di lapangannya sudah banyak yang mudik colongan begitu. Bagaimana ini konsistensi Satgas menghadapi masyarakat yang kemudian sudah kembali ke daerah, apa yang diperkuat di daerah, kemudian apa saja sih yang juga sudah dilakukan untuk screening begitu, agar masyarakat ini yang bandel mudik Lebaran ini juga bisa tetap aman kemudian, karena ada berbagai peraturan, mungkin masih banyak yang belum tahu, tapi kemudian boleh dijelaskan kembali lagi Pak Heri, apa saja syarat perjalanan begitu bagi orang-orang yang dengan terpaksa melakukan mudik atau dengan sengaja sudah mudik colongan nih Pak Heri? Ya, saya rasa memang aturannya adalah tanggal 6 sampai 17. Sebenarnya ini adalah sebuah peringatan besar ya buat masyarakat gitu ya, bukan soal konsistensi Satgasnya dalam menerapkan aturan, tetapi bagaimana masyarakat ini bisa dipersuasi ya, bisa menerima, bisa berkorban dulu untuk saat ini, untuk menahan diri, untuk tidak mudik ke daerah seperti itu. Karena kalau memang aturan apapun itu akan berusaha diakali ya, mereka melakukan mudik lebih awal. Tapi saya rasa Korlantas juga Korlantas Polri yang sebagai garda terdepan dalam melakukan monitoring nanti juga melakukan berbagai macam handicap ya untuk menghalangi
para masyarakat ini yang ingin mudik lebih awal gitu. Tapi saya rasa lebih penting buat kita, ini masih periodenya masih berjalan untuk terus-menerus menyadarkan masyarakat bahwa ini memang bukan pilihan terbaik, tetapi saya rasa ini adalah pilihan terbaik dari opsi-opsi buruk yang ada sekarang kayak gitu. Jadi memang saya mohon juga pengertiannya kepada masyarakat untuk bisa mematuhi ini. Jadi kalau sudah dilarang mudik pun berdasarkan survei itu ada sekitar 11% masyarakat yang akan mudik. Itu artinya ada 27 juta masyarakat yang memaksa. Mungkin ini yang dimaksud Mbak Priscilia dengan terminologi mudik colongan tadi gitu. Jadi mereka berusaha untuk memperpanjang periode pulangnya gitu dengan lebih awal dan mungkin balik nanti ke daerah urban itu pada setelah larangan itu dilakukan. Tapi saya rasa kami masih punya kesempatan untuk terus-menerus mempersuasi masyarakat agar tidak memaksakan diri untuk bertemu dengan orang-orang yang dicintai di rumah, di kampung halaman yang biasanya mereka adalah orang-orang yang rentan. Nah, apa syarat-syarat mereka yang masih bisa melakukan perjalanan dalam periode pelarangan itu adalah mereka-mereka yang memang secara terpaksa harus bepergian. Seperti ada penugasan dinas dari tempatnya bekerja, kemudian alasan kesehatan, misalnya ibu hamil atau mau melahirkan, atau kemudian juga sektor-sektor ekonomi yang memang sedang menjalankan tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi misalnya logistik, kemudian distribusi barang-barang yang memang diperlukan, itu tentu saja tidak dapat pengecualian, dan itu memang ada syarat-syarat yang cukup rigid ya Mbak Priscila. Nanti ada di surat edaran itu juga disyaratkan. Nanti misalnya izinnya dari mana nih, kalau PNS, dari pegawai swasta dari mana nih izinnya harus didapat. Kalau kemudian yang bekerja secara informal, mereka juga harus mendapatkan izin dari pemerintah setempat. Gitu. Nah, ini sebenarnya ini adalah sebuah handicap yang diciptakan untuk kemudian kalau memang tidak perlu banget, ya jangan bepergian kayak gitu. Dan ini memang tantangan buat kita semua, buat pemerintah, buat masyarakat untuk kemudian mewujudkan ini agar jangan sampai kita menyesal nanti ketika mobilisasi orang ini tidak kita kendalikan sehingga penularan terjadi. Karena kita tahu bahwa penularan COVID-19 itu faktornya adalah manusia. Jadi kerumunan itu yang harus kita hindarkan, mobilisasi itu yang harus kita tekan. Seperti itu. Baik, imbauan ini kan sudah sepekan ini kemudian digaungkan kepada masyarakat, Pak Heri. Kemudian apa antisipasi dari Satgas terutama ini di lapangan jika terjadi lonjakan mudik Lebaran? Karena kita tidak bisa juga benar-benar mengetahui seperti apa nantinya, apakah masyarakat tetap melakukan mobilitas atau tidak. Nah, jika memang sampai ada lonjakan pada mudik Lebaran di tahun kedua pandemi COVID-19 ini, apa yang sudah disiapkan? Apakah nanti akan ada tracing, testing, dan juga treatment yang dikencangkan atau seperti apa nih, Pak Heri dari Satgas sendiri? Ya, tentu saja kita tidak berharap tidak terjadi lonjakan karena kita sosialisasinya sejak 2 bulan sebelum Lebaran. Kira-kira seperti itu, masyarakat sudah aware. Ya, mungkin ada beberapa masyarakat atau sejumlah masyarakat yang tetap keras kepala misalnya untuk tetap memaksakan untuk pulang kayak gitu, dan di situ pun kemudian di pemerintah daerah, Satgas di daerah juga sudah mempersiapkan untuk mewajibkan mereka melakukan karantina sebelum mereka bergabung sama orang tua keluarganya kayak gitu. Itu juga dilakukan, tapi ini kan sebagai upaya ya, tapi saya rasa akan lebih baik jika ini tidak terjadi. Kalau itu sampai terjadi, saya rasa jelas yang disampaikan oleh pihak Kakor Polri ya, bahwa mereka yang memaksakan pulang pada periode itu mereka akan diminta balik. Bahkan travel gelap yang memaksakan mengangkut pemudik itu mereka akan dipidanakan. Jadi memang ini sebenarnya kita bukan pilihan yang baik sebenarnya, karena memang kita tahu bahwa mudik ini adalah momen yang sangat penting buat masyarakat Indonesia. Tetapi karena situasinya memang benar-benar belum memungkinkan, saya rasa masyarakat harus bisa mengerti keadaan saat ini.
Baik, sudah ada imbauan, kemudian juga ada upaya-upaya pengawasan nantinya di lapangan juga yang untuk mengawasi bagaimana masyarakat melakukan mobilitas, sudah ada syarat perjalanan, kemudian memang yang diharapkan ini masyarakat bisa sama-sama bersinergi ya Pak untuk ikut turut memutus mata rantai dan menekan laju penularan COVID-19. Baik Pak Heri, terima kasih atas penjelasannya telah hadir bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih Mbak Prisya, salam sehat. Salam sehat Pak. Pemirsa, usai jeda kita akan berbincang tentang kreativitas Pelda Ketut mengolah ekoenzim. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.